siang, perkenalkan nama saya Daniel Simamora dengan NIM 2103010158 dari kelas Agroteknologi 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum mikrobiologi sebagai syarat untuk memenuhi komponen penilaian praktikum mikrobiologi. Yang pertama, jamur mikroskopis. Jamur mikroskopis adalah jamur yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop, karena jamur mikroskopis memiliki tubuh buah yang kecil dan susah dilihat dengan mata. Contoh jamur ini yaitu jamur Rhizopus sp. Jamur Rhizopus sp ini biasanya terdapat pada tempe yang sudah busuk. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum mengenai pertumbuhan jamur pada tempe, yaitu jamur Rhizopus sp. Adapun bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah tempe sebagai media pertumbuhan jamur. Kemudian alat yang saya gunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama gunting untuk memotong-motong tempe, dan yang kedua adalah wadah sebagai tempat media pertumbuhan jamur. Adapun prosedur praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, sediakan alat dan bahan dengan lengkap. Yang pertama yaitu tempe sebagai media pertumbuhan jamur, kedua ada gunting untuk memotong-motong tempe, dan yang terakhir ada wadah sebagai tempat penyimpanan tempe. Kemudian selanjutnya tempe dipotong-potong. Inilah hasil tempe yang sudah dipotong-potong. Setelah dipotong-potong seperti ini, kemudian tempe dimasukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Seperti ini. Kemudian wadah ditutup dengan rapat. Dan tempe yang sudah disimpan dalam wadah kemudian disimpan lagi ke dalam lemari dengan suhu kamar 25-28 derajat Celcius. Setelah wadah disimpan, maka kita harus menunggu 2-3 hari untuk proses pertumbuhan jamur pada tempe tersebut. Kita sampai pada hasil praktikum kali ini untuk mengamati pertumbuhan jamur mikroskopis pada tempe, yaitu Rhizopus sp, yang mana setelah tempe yang berada dalam wadah didiamkan di tempat bersuhu sekitar 25-28 derajat Celcius selama 4 hari dan mengalami kelembapan. Maka hal inilah yang merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan jamur pada tempe, di mana jamur memerlukan 90% tingkat kelembapan untuk berbiak secara prima. Nah, di sini kita bisa melihat perubahan yang terjadi pada tempe setelah didiamkan selama 4 hari. Nah, di sini kita lihat terjadi perubahan warna menjadi abu-abu kecoklatan, dan di samping kiri kanan tempe ditumbuhi seperti adanya kapas. Ini menandakan bahwa jamur Rhizopus sp sudah tumbuh pada tempe ini. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari kegiatan praktikum kali ini adalah bahwa jamur Rhizopus sp dapat tumbuh dan berkembang biak pada tempe yang berada dalam wadah dan didiamkan di tempat yang bersuhu sekitar 25-28 derajat Celcius selama 4 hari dan mengalami kelembapan. Setelah mengamati pertumbuhan jamur mikroskopis pada tempe, selanjutnya kita beralih pada pengamatan jamur makroskopis. Jamur makroskopis adalah jamur yang bisa dilihat dengan kasat mata atau tidak memerlukan alat bantu berupa mikroskop. Pada kesempatan kali ini saya akan mengamati jamur Ganoderma yang merupakan jamur makroskopis. Jamur Ganoderma adalah organisme eukariotik
yang digolongkan ke dalam jamur sejati. Jamur Ganoderma mendapatkan makanannya secara heterotop karena tidak memiliki klorofil. Jamur ini mengambil makanan dari bahan-bahan organik di sekitar tempat tumbuhnya. Jamur Ganoderma termasuk ke dalam soil-borne fungi atau jamur terbawa tanah, memiliki sifat saprofit dan parasit tumbuhan. Sesuai yang saya amati di lapangan, jamur ini tumbuh tepat di bagian akar dan bagian batang kelapa sawit yang berumur sekitar 15 tahunan. Jamur ini menyebabkan pembusukan di bagian batang dan akar yang dapat menyebabkan kelapa sawit menjadi tumbang, yang akan menjadikan penurunan terhadap tandan buah segar dan terjadinya rendem pada suatu lahan perkebunan. Demikian video praktikum yang dapat saya buat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Daniel Simamora mengucapkan banyak terima kasih.